Halo semuanya, hari ini kita akan membahas respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang politik. Kita akan belajar TKD, tes wawasan kebangsaan. Materi kali ini adalah Organisasi Pergerakan Nasional di Indonesia. Memasuki abad ke-20, muncul sebuah semangat untuk meningkatkan emansipasi bangsa dan kesadaran untuk melawan dan menciptakan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam proses ini, paham-paham seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, pan-islamisme, dan demokrasi mempunyai andil besar dalam membangun kesadaran dan sikap nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang memandang bahwa kelompok-kelompok di suatu bangsa memiliki kesamaan budaya, wilayah, cita-cita, dan tujuan. Liberalisme adalah paham yang mengutamakan kemerdekaan individu sebagai kebahagiaan hidup. Sementara sosialisme merupakan paham yang memusatkan perhatiannya kepada masyarakat secara keseluruhan. Pan-Islamisme merupakan sebuah cita-cita manifestasi dari prinsip Islam mengenai pentingnya persatuan kesatuan antar umat Islam di seluruh dunia. Demokrasi merupakan suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai periode perkembangan nasionalisme di Indonesia. Secara umum, periode perkembangan nasionalisme di Indonesia terbagi atas periode awal perkembangan. Pada periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya. Yang kedua, periode nasionalisme politik. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia mulai menyinggung bidang politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, yaitu periode radikal. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia untuk mencapai kemerdekaan namun dengan cara non-kooperasi atau tidak mau bekerja sama dengan kaum penjajah. Selanjutnya, periode bertahan. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia lebih moderat dan penuh pertimbangan. Pada periode ini dikenal dengan sikap pemerintahan Belanda yang sangat relatif. Organisasi pergerakan pertama adalah Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo berdiri atas inisiatif Mas Ngabehin Wahidin Soedirohosodo yang ingin meningkatkan martabat bangsanya melalui kegiatan pengajaran. Pada tahun 1906, ia bertemu dan berdiskusi dengan para pelajar Stovia di Jakarta. Dari ideologi Wahidin Soedirohosodo, inilah pada 20 Mei 1908 para pelajar Stovia mendirikan perkumpulan yang diberi nama Budi Utomo. Sutomo dipilih sebagai ketuanya. Hari lahir Budi Utomo diperingati bangsa Indonesia sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Seiring dengan waktu, Budi Utomo mengalami kemunduran. Hal itu disebabkan oleh perbedaan orientasi antara golongan tua dan golongan muda dalam tubuh organisasi serta cakupan kegiatan yang kurang nasional. Setelah kongres pertamanya, Budi Utomo lebih didominasi golongan tua. Mereka membatasi jangkauan Jawa dan Madura dan tidak melibatkan diri dari kegiatan politik. Atas perkembangan tersebut, banyak anggota Budi Utomo dari kaum muda merasa kecewa dan mengundurkan diri dari Budi Utomo. Seiring dari tekanan pergerakan nasional oleh pemerintahan Belanda, pada tahun 1935, Budi Utomo bergabung dengan organisasi pergerakan lainnya membentuk Partai Indonesia Raya. Kedua, Sarekat Islam. Organisasi ini bernafaskan Islam. Semula bernama Serikat Dagang Islam. Didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada tahun 1911. Serikat Islam mengalami perkembangan yang pesat. Setelah dipimpin oleh Haji Omar Said Tjokro Minoto.
Dalam sebuah pidatonya, Tjokroaminoto menegaskan bahwa tujuan Syarikat Islam adalah mempererat basis ekonomi kaum pribumi agar mampu bersaing dan membebaskan ketergantungan ekonomi dari bangsa asing. Dan Kongres Syarikat Islam pada tahun 1916, Tjokroaminoto juga menyatakan perlunya sebuah pemerintahan sendiri bagi rakyat Indonesia. Sejak itu, wilayah perjuangan Syarikat Islam telah mencakup bidang politik. Dalam perkembangannya, muncul golongan sosialis radikal di dalam Syarikat Islam dan gerakan sosialis lainnya. Adapun tokoh-tokoh muda yang haluan kiri dan radikal yaitu Samahun, Dr. Sono, dan Tan Malaka. Adanya tokoh-tokoh ini menyebabkan konflik ideologi dalam tubuh Syarikat Islam sehingga terpecah jadi si merah dan si putih. Si merah berasaskan komunis dan si putih masih mempertahankan asas keislaman. Yang ketiga, Muhammadiyah merupakan organisasi sosial Islam yang cukup penting di Indonesia. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Mulai tahun 1920, Muhammadiyah meluaskan sayapnya di daerah-daerah Pulau Jawa. Pada tahun 1921, melebar lagi sampai keluar Jawa. Cabang utama di luar Jawa berada di Minangkabau. Kemudian pada tahun 1927, cabang-cabang baru berdiri di Bengkulu, Banjarmasin, dan Amuntai. Pada tahun 1929, cabang baru dibentuk lagi di Aceh dan Ujung Padang. Kegiatan utama cabang-cabang itu adalah di bidang pendidikan dan bidang kesejahteraan sosial. Antara pada tahun 1920 sampai 1925, Muhammadiyah giat mendirikan sekolah. Pada tahun 1923 didirikan Majelis Pemimpin Pengajar Muhammadiyah dengan Ketua M. Joyo Sugito. Yang keempat, Indische Partij. Organisasi ini berdiri pada 25 Desember 1912 yang dicetuskan oleh Douwe Dekker. Ia melihat adanya keganjilan dalam masyarakat kolonial, khususnya diskriminasi antara keturunan Belanda murni dan kaum Indo. Douwe Dekker juga melihat penderitaan masyarakat Indonesia. Kemudian Douwe Dekker mengadakan perjalanan propaganda Pulau Jawa antara 5 September sampai 3 Oktober 1912. Dalam perjalanan tersebut, ia bertemu dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Ketiga tokoh ini dikenal dengan tiga serangkai, kemudian sepakat untuk bergabung membentuk Indische Partij yang didirikan di kota Bandung. Indische Partij membentuk Komite Bumiputra yang bermaksud mengirimkan telegram kepada Ratu Belanda tentang pencabutan pasal 3 RR tentang dibentuknya MPR sejati dan ketegasan kebebasan berpendapat di daerah jajahan. Karena kegiatan ini dipandang berbahaya, pada Agustus 1913 tiga serangkai dijatuhi hukuman dan dibuang ke negeri Belanda. Selanjutnya, Indische Partij berganti nama menjadi Partai Insulin. Asasnya adalah membina semangat nasionalisme Hindia dengan memperkuat cita-cita persatuan bangsa. Kembalinya Douwe Dekker dan kawan-kawan ke negeri Belanda pada tahun 1918 tidak begitu berarti pada Partai Insulin. Pada tahun 1919, Insulin berganti nama menjadi National Indische Partij atau NIP. Dalam perkembangan NIP tidak mempunyai pengaruh cukup kepada masyarakat Indonesia. Yang kelima, Trikoro Darmo. Pada 7 Maret 1915, sejumlah pemuda berkumpul di Gedung Stovia, Jakarta. Mereka bermaksud untuk mendirikan organisasi yang merupakan tempat latihan bagi calon-calon pembimbing bangsa atas dasar cinta tanah air. Organisasi ini dikenal dengan Trikoro Darmo. Ketuanya adalah Satiman Wijan Sanjojo dengan wakil ketua Suradi Wangsenegoro dan sekretaris Sutomo.
Nah, meski dalam asasnya Trikoro Darmo ini bersifatnya nasional, tapi keanggotaannya hanya terbatas untuk pemuda Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian, pada Kongres Trikoro Darmo yang pertama di Solo tahun 1918 lewat Trikoro Darmo berubah menjadi Jong Java dan tujuan organisasi diubah menjadi membangun persatuan Jawa Raya. Sementara pada Kongres ke-8 pada 28 Desember 1925 sampai 2 Januari 1926 di Bandung, Jong Java ikut serta dalam melaksanakan persatuan dan cita-cita Indonesia dengan merdeka dengan memasuki gelangan politik. Yang keenam, Taman Siswa. Nah, perguruan ini berdiri pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Suwardi Suryaningrat yang dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Yang ketujuh, Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1913, paham fasisme mulai masuk ke Indonesia yang dibawa oleh Snefliet. Kemudian, pada tahun 1914, Snefliet mendirikan organisasi Indische Sosial Demokrasi Vereniging, disingkat oleh ISDF. Dengan menggunakan taktik infiltrasi, ISDF berhasil menyusup ke dalam tubuh Serikat Islam. Pada Kongres ke-7 pada tahun 1920 dibicarakan usul tentang pergantian ISDF menjadi Partai Komunis Hindia. Kemudian pada Desember 1920 Partai Komunis berubah menjadi Partai Komunis Indonesia dalam kurung PKI. Dan pada 13 November 1926 terjadi pemberontakan PKI di Jakarta yang dikenal dengan peristiwa pemberontakan 1926. Kemudian disusun pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, pemberontakan di Jakarta ini berhasil ditumpas dalam 1 hari dan pemberontakan di seluruh Jawa berhasil ditumpas hanya dalam waktu 1 minggu. Sementara itu, di Sumatera Barat terjadi pemberontakan pada 1 Januari 1927 tetapi dapat segera ditumpas. Akhirnya banyak pengikut PKI berhasil ditangkap dan dipenjarakan dan PKI pun dinyatakan sebagai partai terlarang. Yang ke-8 yaitu Perhimpunan Indonesia. Abad ke-20, banyak kota Indonesia yang berasal dari kalangan bangsawan mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan ke Belanda. Pada tahun 1908, para mahasiswa di Belanda ini membentuk suatu perkumpulan yang diberi nama Perhimpunan Hindia. Kemudian, pada Januari 1924, nama Perhimpunan Hindia diubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Saat itu, sikap politik Perhimpunan Indonesia berubah dari kooperatif menjadi kooperatif dan tumbuh menjadi organisasi nasional, demokrasi, dan anti-kolonial dengan menjalin kerjasama dengan organisasi sejenis dari negara-negara koloni di Asia dan di Afrika. Pada Juni 1925, Perhimpunan Indonesia mengutus Budiarto Sartono dan Arnold Monomutu menyebarkan propaganda Perhimpunan Indonesia melalui majalah-majalah atau buku-buku. Pada April 1927, beberapa tokoh pergerakan nasional membicarakan situasi politik sekaligus memberikan ide pembentukan sebuah partai nasionalisme di rumah Soekarno di Bandung. Yang ke-9, Partai Nasional Indonesia dalam kurung PNI. Pada 1925, Insinyur Soekarno mendirikan suatu komplek belajar di Bandung. Selanjutnya, pada 4 Juli 1927 diadakan rapat pendirian Perserikatan Nasional Indonesia dengan sasaran tokoh organisasi ini adalah dengan tercapainya Indonesia Merdeka. Pada
Pada Kongres pertama di Surabaya pada 27 sampai 30 Mei 1928 dibicarakan masalah rencana kerja dan anggaran dasar PNI. Nama PNI diganti dari Perserikatan Nasional Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia. Pada Kongres Pemuda Indonesia kedua pada 28 Oktober 1928, para pemuda mencetuskan Sumpah Pemuda yang isinya menunjukkan sikap nasionalisme. Ada dua macam cara yang dilakukan PNI untuk memperkuat diri dan memperbesar pengaruhnya dalam masyarakat. Yang pertama adalah dengan mengadakan kursus, mendirikan sekolah dan bank. Yang kedua, keluar yakni dengan mengadakan rapat-rapat umum dan menerbitkan surat kabar. Pada bulan April 1931, para pemimpin PNI ditangkap dan akhirnya anggotanya memutuskan untuk membubarkan PNI dengan pertimbangan keselamatan para anggota. Kemudian pada 1 Mei 1931, anggota-anggota PNI mendirikan Partai Indonesia dalam kurung Partindo dengan Ketua Sartono. Yang ke-10, Partai Indonesia Raya dalam kurung Parindra. Pada tahun 1930, kelompok studi di Surabaya mendirikan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI yang memilih arah geraknya pada bidang politik dengan sasaran utama pada masyarakat perdesaan. Dalam perkembangannya, pada tahun 1932, Persatuan Bangsa Indonesia bekerja sama dengan Budi Utomo, Serikat Celebes, Serikat Sumatera, Ambon, dan Perkumpulan Kaum Betawi membentuk Partai Indonesia Raya atau Parindra dengan Ketua Sutomo. Parindra bertujuan membentuk Indonesia yang mulia dan sempurna dengan mengambil jalan kooperatif dengan pemerintahan Belanda. Yang ke-11, Gabungan Politik Indonesia dalam kurung GABI. Pada 21 Mei 1939 di Jakarta, GABI berhasil didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin. Dalam Kongres GABI pada 14 Juli 1939 telah dibicarakan dengan semboyan Indonesia berparlemen. Kemudian, tanggal 25 Desember 1939, GABI membentuk Kongres Rakyat Indonesia dengan tujuan Indonesia Raya. Dari sasaran utama yang hendak dicapai adalah Indonesia berparlemen penuh.